الذي جعل الحج ركنا من أركان الإسلام وعملا تغفر به الذنوب والآثام وطريقا موصلا إلى الجنة دار السلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد قد قال تعالى في آية الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Masyaallah muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, sudah pengurus masjid dan pengurus majlis kami, khusus yang hadir pada malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan, mudah-mudahan kehadiran kita di majlis kami pada malam ini membuat kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puji dan syukur banyak kita panjatkan kehadirat Allah, salawat serta salam. Mari kita bersandingkan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan mulia, bulan yang agung, karena di dalamnya ada peringatan hari besar, hari raya Idul Adha, hari raya Kurban, Idul Akbar, hari di mana Nabi Allah Ibrahim mengorbankan anak semata wayangnya Ismail saat itu, sehingga dengan itu Ibrahim diangkat menjadi Khalilullah. Ibrahim menjadi kekasih Allah. Ibrahim menjadi nabi yang sukses dunia dan akhirat. Hadirin kaum muslimin rahimahumullah, maka bagi kita umat Islam, umat Nabi Muhammad, sebagai cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam, diperintahkan oleh hukum pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah wukuf di Arafah untuk melaksanakan ibadah haji yang tujuannya mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan saudara-saudara kita, keluarga kita, jamaah kita yang berangkat haji tahun ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dilancarkan dalam ibadahnya, disehatkan jasmani dan rohaninya, dipanjangkan umurnya sampai pulang ke kampung halamannya dalam keadaan sehat walafiat, serta membawa haji yang mabrur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan kita yang tahun ini belum nasib untuk pergi, mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang kita mendapat nasib dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Karena pergi haji itu lebih kepada nasib daripada result. Pergi haji itu kamu Allah. Maka ketika kamu Allah hanya mengundang orang-orang yang dipanggil oleh Allah. Kekayaan yang kita miliki tidak menjamin bisa pergi haji. Kenapa pergi haji bukan soal kemampuan
ibadah haji bukan soal kekayaan, tetapi pergi haji adalah panggilan Allah. Kalau sudah datang panggilan Allah, maka Allah bisa memberikan kekayaan kepada orang yang memanggil. Kalau sudah Allah yang memanggil, Allah bisa memberikan kemampuan bagi orang yang tidak mampu sebelumnya karena untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu. Maka jangan keluh karena ekonomi, jangan keluh karena kemiskinan. Haji itu berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakta dan kenyataannya terjadi di sekeliling kita. Orang kaya raya belum tentu bisa pergi haji, betul? Dan sisi tetangga kita orang miskin papa, kalau memang sudah saatnya pergi haji, tetap ada jalan untuk bisa memberikan haji. Dengan cara apa tuh? Mungkin dikosong-kosong orang, mungkin dikasih orang, mungkin kena usulan dan lain sebagainya. Karena itu sudah dirodahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu mintalah kepada Allah untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bagi kita yang kaum ini tidak berada, tidak ada salahnya, tidak ada salahnya kenapa pergi haji pada syariat. Siapa tahu sejarah berulang ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW sambil memperhatikan orang yang tawaf di Baitullah. Dan sejarahnya awal itu orang yang tawaf di Baitullah baru berjumlah 70.000 orang, belum jutaan. Ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa di antara 70.000 umat Islam yang melaksanakan ibadah haji tahun ini yang mendapat haji yang mabrur dari Allah? Apa kata Rasulullah? Mereka semuanya tidak ada yang memperoleh haji yang mabrur. Penasaran sahabat bertanya lagi, berarti haji tahun ini tidak ada haji mabrur ya Rasulullah? Rasul jawab, ada. Cuma orangnya tidak pergi haji. Ada haji mabrur, cuma orangnya tidak pergi haji. Kalau boleh tahu siapa yang Rasul? Orang sering ketemu dikasih tahu kisi-kisinya oleh Rasul, dikasih tahu alamat lengkap oleh Rasulullah SAW, kemudian sahabat datang ke kampung itu mencari orang yang disebut oleh Rasulullah SAW. Ada yang duduk di rumahnya, begitu sahabat masuk ke rumahnya, Assalamualaikum, beliau berdoa Waalaikumsalam, dan sahabat bertanya, mohon maaf Pak Haji, salam dari Rasulullah. Orang tersebut disebut Pak Haji, kaget, mohon maaf sahabat, saya belum haji. Kata sahabat, salam dari Rasulullah, sampai sudah jadi haji. Tidak, saya jadi haji karena perginya gagal. Nah, untuk itulah kata sahabat, saya kesini, saya ingin tahu. Karena kata Rasulullah, yang mabrur hajinya tahun ini adalah orang yang tidak berangkat. Yang kata Rasulullah, sampai orangnya, boleh nggak? Sampai sini depan saya kalau bisa bagaimana, sampai tidak pergi haji, tapi mendapat pahala haji mabrur. Lalu ada yang cerita, iya mas, orang itu belum tahu sahabat. Mas, kemarin memang saya mau pergi haji. Ketika saya mendaftar bawa uang dari rumah saya, di perjalanan saya mendengar anak kecil nangis yang bis-bis banget, sedih banget. Akhirnya saya mendengarkan kalian sedang kenapa anak itu kecil, anak kecil itu nangis. Akhirnya terbilang oleh saya, anak kecil itu nangis kelaparan pengen makan. Lalu saya sampai ke rumahnya, pegang pintunya, ternyata pintunya nggak dikunci. Dan saya lihat di
Di sana cuma ada 2 anak kecil dan seorang ibu yang sedang sakit. Lalu saya izin kepada anak kecil untuk masuk ke rumah dia. Saat anak kecil tidak mau peduli dengan permintaan kecil saya, lalu saya memaksakan dia masuk ke dalamnya, bertanya kepada anak kecil dengan bertanya, kenapa nak kamu nangis? Jawabannya, Pak, saya sudah lapar 3 hari 3 malam tidak makan. Ibu mana? Itu ibu dalam keadaan sakit sudah seminggu. Bapakku mana? Bapak sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Mendengar berat itu, mendengar cerita itu, saya sedih membayangkan anak saya, membayangkan cucu saya bagaimana kalau nasib seperti itu. Akhirnya uang yang saya sudah siapkan untuk setor ONH, untuk bayar ongkos haji, saya batalkan, saya berikan untuk menyantuni anak yatim yang ditinggal ayahnya yang sedang dalam keadaan maka tahun ini saya tidak jadi pergi haji karena uangnya kurang diberikan kepada mereka. Kata sahabat, itulah mungkin yang membuat sampai mendapat haji yang mabrur, kata Rasulullah SAW. Hadirin Allah. Maka bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang belum punya tahun ini, perhatikan anak yatim piatu yang ada di sekeliling kita. Caranya kalau mau dengan berkurban. Pada tanggal 10 bulan Hijab 11, 12 dan 13 ada bapak juga kepada kita untuk melaksanakan dengan kurban. Insya Allah kalau kita ikhlas dan Allah yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, yang sampai pada penilaian Allah SWT bukan sekadar kurbannya, bukan sekadar kurbannya, tetapi yang sampai pada penilaian Allah SWT at-taqwa minhu, hati kita yang takwa, kepedulian kita dengan sesama kita, itu yang dinilai takwa oleh Allah SWT. Maka asal sahabat mengatakan, kalau kau tidak mampu berkorban dengan seekor unta, berkorbanlah dengan seekor sapi. Kalau kau tidak mampu berkorban dengan seekor sapi, berkorbanlah dengan seekor kambing. Kalau tidak mampu dengan seekor kambing, berkorbanlah dengan seekor ayam. Kalau tidak mampu dengan seekor kambing, berkorbanlah dengan sebukit telur. Itu kata asal sahabat. Kenapa menunjukkan sesungguhnya korban bukan di tangan dagingnya, bukan di tangan kambing sapinya, tetapi kepedulian itu yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan untuk pergi haji tahun ini, apalagi tahun depan ini ongkosnya bukan naik lagi loncat. Yang tadinya kurang lebih 40 juta atas keputusan Menteri Agama, tahun depan sampai hampir 80 juta. Yang kasihan petani-petani kampung yang dia menjual sawahnya, menjual ternaknya, menjual kebunnya, hanya itu yang dia miliki, dijual untuk setor haji, begitu berat, kenapa 2 kali lipat, mau jual apa lagi? Kok harus 2 kali lipat? Semua kasihan. Sedangkan orang bisnis 80 juta itu cukup besar. Kata orang yang suka mobil, 80 juta kalau beli motor, apa-apa. Sewain 1 kali 1 motor 500 ribu, mana ya itu? 10 motor sudah jadi 5 juta. Kata orang yang punya motor 80 juta, buat kata motor kontrakin sebulan sejuta 20. Kata tukang kawin lumayan 80 juta, kawin janda kawin berapa? Ini bagus. Dan bagi kita bukan sombong, apa seperti ngomong begitu dulu. Dan yang ketiga, tugas bagi kita bukan sombong atau tidak, tetapi yang ketiga ini mau atau tidak. Hari Selasa besok
Besok hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa sudah jatuh tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Maka ibu-ibu kita umat Islam disarankan untuk berpuasa bulan haji. Sudah hafalnya puasanya? Belum? Di rumah ada lembaga udah ada. Kamu juga? Berarti lagi ada ibu ini selalu. Cuma mohon ibu yang itu nyanyi kemarin, yang dapat kemarin, di kopi, di fotokopi bagi ibu yang belum dapat. Apa? Minimal 2 hari. Tanggal 8 puasa dan tanggal 9 puasa hari Arafah. Bagi yang rajin, insya Allah 9 hari. Dari tanggal 1 Selasa sampai hari Kamisnya. Bagi ibu-ibu yang mau berpuasa dari mulai besok hari Selasa terus cuma 1 hari, Senin, Selasa, Rabu terakhir Arafah. Selasanya kalau lihat Rabunya Arafah, Kamisnya ibu jangan puasa lagi kan? Nah, karena hari Kamis bukan hari puasa, tapi hari untuk nyate. Kalau ada korban, kalau ada korbannya ya terpaksa korban perasaan nanti. Ada yang kaum muslimin rahimahullah, itulah 3 hal perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau kita mampu melaksanakan ibadah haji, jadilah haji yang mabrur dan mabrurah. Kalau kita tidak mampunya berkorbanlah dengan semampu kita. Seekor unta, sapi, kerbau, kambing, ayam, telur, tidak mampu puasa minimal 10 hari, paling sedikit 2 hari, yaitu hari Tarwiyah dan hari Arafah. Semoga kita berikan banyak persiapan yang Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan apapun yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi apapun yang Allah larang dari kita. Sekian dan demikian.